Terima kasih, Prof. Jainuddin. Saya nambahin sedikit aja supaya bisa lebih matang lagi. Sebagai orang yang hidupnya puluhan tahun di industri kreatif, tentunya saya pasti setuju terhadap adanya Hari Ekonomi Kreatif. Cuman ada catatan nih. Saya barusan browsing, ternyata memang yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga seperti ini cukup banyak. Terakhir kita ketemu DigiMind. DigiMind itu panggung, ya, panggung dan juga kita ketemu juga asosiasi penyanyi dan macam-macam ya. Maksud saya adalah ini terutama buat Pak Ketum nih. Pak Ketum apa Pak Wasekjen nih? Saya lupa nih. Ketum ya, enggak? Oh, Wasekjen yang satunya ya. Memang harus ada konsolidasi nasional dulu antara para pelaku ekonomi kreatif ini. Tadi dikatakan Pak Fikri, benar ada ICCN ya, yang lebih kepada BUMN minded lah ya. Kalau ini kan Parekraf minded. Gitu. Tapi nggak ada masalah buat kita ya. Yang penting jangan dipakai nanti untuk kampanye capres lah, kira-kira gitulah. Ya. Nggak boleh. Jadi didudukkan, lalu kemudian disepakati. Bukan soal harinya, kalau harinya saya yakin semua sepakat, tanggalnya. Kenapa? Karena tadi dikatakan Bang Andi, kalau diurut-urut tanggal Oktober itu penuh. Nah kalau itu nanti libur semua, itu kita akan repot juga. Jadi cari tanggal, ini saran saya, masukan saya ya. Khawatirnya kalau tiba-tiba nanti disepakati dari Gkraf adalah tanggal 24, ternyata komunitas lain minta misalnya tanggal yang lain. Nah, saya punya pengalaman menentukan hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat. Itu kita kumpulkan seluruh stakeholder, mulai dari riwayatnya, sejarahnya, perubahan nama, dan sebagainya. Jadi ada opsi-opsi kejadian. Sampai akhirnya disepakati tanggal 18 Agustus ketika perpindahan ibu kota. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Kalau harinya kita setujulah, tapi kalau masalah tanggal harus ada kesepakatan bersama dulu antara para pelaku yang lain. Siapa tahu ada komunitas atau masyarakat yang mengambilnya jangan 24 deh, terlalu terlalu undang-undang sekali atau terlalu PP sekali, mungkin ambil hari lahir tokoh kreatif nasional misalnya, bisa aja seperti itu ya. Ya, yang kedua, tambahan saya adalah boleh dipikirkan kembali apakah namanya jadi Hari Ekonomi Kreatif atau Hari Kreatif. Kenapa? Karena bayangan kawan-kawan juga terpikir pada saat itu akan ada apa sih? Pada saat Hari Ekonomi Kreatif atau Hari Kreatif ada apa sih? Kalau sudah tagline-nya Hari Kreatif, maka diharuskan pada saat itu semua orang melakukan kreativitas, bisa saja kan, gitu ya. Dengan konsep-konsep setiap pemerintah daerah membuka ruang bazar atau apapun juga, karena ujung-ujungnya nanti ke arah sana, menggerakkan di daerah, awarding tokoh-tokoh kreatif. Nah ini penting saya catat, ini memang belakangan ini saya lihat antara pelaku-pelaku ekonomi kreatif zaman sekarang dengan yang zaman dulu. Yang zaman dulu nih kayak Pak Bisri misalnya ya, Bang Andi gitu ya. Mas Ferry ini mungkin masih termasuk yang agak lama nih, karena mulai dari tahun 2000-an juga ya, saya juga termasuk yang lama. Dengan yang tokoh-tokoh ekonomi kreatif zaman sekarang, yang serba digital, serba spontan, serba instan, ini pasti akan ada perbedaan. Justru Hari Kreatif ini momentum nantinya untuk memberikan awarding kepada pelaku-pelaku kreatif. Dan itu bisa dilakukan serempak. Karena berbagai waktu saya datang ke daerah, selalu pelaku-pelaku kreatif ini mengatakan kami tidak pernah dapat apresiasi apapun, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah momen itu penting, ya, momen itu penting untuk dijadikan semacam awarding. Dan juga yang paling poin penting di sini yang ingin saya sampaikan buat kawan-kawan Gkraf, apa yang akan diperjuangkan oleh Gkraf ini. Tadi Mas Ivan sudah mengatakan soal royalti. Kita pernah diskusi waktu itu dan kita akan memanggil LMKM. Ya, LMKM ini masalah hak royalti. Saya sudah paham ya, masalah royalti ini ada
hal-hal yang dianggap tidak transparan, larinya kemana, ya kita akan panggil kembali. Saya ingatkan nanti kepada tenaga ahli untuk kita panggil kembali, karena banyak musisi-musisi yang juga mengatakan, kok kami nggak dapat apa-apa, kira-kira gitulah. Nah, saya pengen berharap kawan-kawan juga punya isu yang diperjuangkan. Selain royalti tadi, isu yang diperjuangkan adalah komitmen negara di dalam membangun sistem ekonomi kreatif, industri kreatif. Industri kreatif atau ekonomi kreatif ini memberikan devisa negara ternyata boleh dikatakan nomor 2 terbesar. Subsektornya itu luar biasa sekali, nomor 2 terbesar. Kontribusi ekspor aircraft terhadap non-migas itu nomor 2 terbesar. Hanya dia masih pada fokus pada kuliner, kriya, fashion. Nah, banyak yang lainnya. Nah, saya ingin kawan-kawan juga ada memperjuangkan isu itu, sehingga nanti, ya kalau contoh, kalau kayak saya sih mungkin dari film, dari animasi, dan lain-lain, masih banyak lagi yang lain ya. Karena kebetulan keluarga juga pengrajin batik, jangan sampai batik asli kita itu akhirnya kalah sama batik printing. Karena itu bukan batik lagi kalau udah printing, ya kan? Nah, ini penting untuk diperjuangkan, sehingga kami pun juga di DPR bisa akan menguatkan dari sisi regulasi peraturan pemerintah atau yang lainnya. Ya, ini catatan saja. Pada prinsipnya saya mendukung terhadap adanya Hari Ekonomi Kreatif atau Hari Kreatif, terserah, silakan. Tapi lebih baik dikonsolidasi nasional dulu, dikumpulkan dulu para komunitas-komunitas, sepakati bersama tanggal berapa, lalu diusulkan ke pemerintah. Kita akan mendukung, kita akan mendorong kepada pemerintah agar ini bisa masuk kepada bagian daripada hari kreatif. Syukur-syukur jadi hari libur. Kenapa? Karena penting, mau kreatif nggak libur, nggak kreatif. Gitu kira-kira ya. Baik, saya silakan Pak Wasekjen, Pak Ketum untuk memberikan jawaban.